guys, welcome back to my channel with Ahmad Salkawisuya. Nah, jadi aku hari ini mau buat konten YouTube itu yang di vlog, tapi bukan vlog. Nah, hari ini tuh udah jam 1 malam, tengah malam banget. Sebenarnya aku tadi itu tidak mau bikin konten, cuman karena mungkin lagi malas aja nengok HP gitu kan, mendingan buat konten gitu, konten hari Selasa ya, ini hari ini yang untuk kalian tonton nanti. Dan mungkin kalian lihat ini tuh syutingnya udah tengah malam gitu, udah jam 1, tapi aku tetap nanti ngucapin buat kalian selamat sore, karena ini nanti dia upload hari Selasa jam 3 sama hari Jumat di part 2 nya nanti jam 3 sore gitu. Nah, di sini aku mau ngomongin tentang, nggak banyak banget yang mau aku ngomongin juga, tapi tetap banyak. Aku sering banget ngomong kayak gitu, tapi mungkin banyak yang bilang ngomongin banyak tapi ngomongin nggak banyak tapi ujung-ujungnya banyak katanya. Ya, namanya manusia. Tapi di sini aku mau ngomongin tentang perjalanan YouTube aku, perjalanan dunia YouTube ya, walaupun memang nggak sesukses yang dibayangkan sih, karena ini tuh buat aku sebenarnya agak susah banget sih berkembangnya, agak susah banget untuk memulainya gitu, dan untuk mengembangkannya itu agak, sebenarnya agak susah, bukan dibilang susah juga, agak sulit, lebih ke apa ya dibilang, lebih ke gimana sih cara membaginya gitu, maksudnya jadi kok gini-gini aja, kayak jalan di tempat aja gitu, makanya gimana ya gitu kan. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau nonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe. Kalau kamu suka videonya boleh like. Oke, itu aja dulu. Nah, di sini aku mau ceritain memang awal perjalanan aku nge-YouTube sampai sekarang gitu, sampai titik ini gitu. Nah, dulu memang ada sih niat nge-YouTube, karena kan aku suka banget namanya yang berkaitan dengan dunia IT. Mungkin karena terjun di YouTube juga mungkin salah satu konsep baru mungkin untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang model-model gitu. Tapi semakin kesini tuh semakin banyak banget tantangan, banyak banget wawasan yang harus memang benar-benar dipelajari. Apalagi kalau kita yang nggak paham benar tentang dunia YouTube itu, ya harus memang benar-benar dipelajari gitu. Tapi maaf ya guys, aku pakai baju basket karena nggak ada baju tidur, lagi dicuci semua baju. Jadi aku itu nge-YouTube itu awalnya itu ngedaftar itu di bulan Juli 2018, sekitar segitulah, Juli atau Juni 2018 pokoknya. Juli 2018 daftar YouTube, daftar email yang sering aku pakai dulunya itu ada email dulu, dan habis itu aku ngupload videonya itu mulai September gitu, awal-awal gitu, sebenarnya akhir sih, cuman ada satu video itu di awal tapi aku hapus balik karena ada sesuatu juga yang memang waktu itu orang bilang itu videomu nggak cocok, hapus aja gitu, kayak ada di komentar dulunya gitu kan. Jadi aku hapus, akhirnya aku upload di menuju akhir September lah dibilang gitu. Jadi di situ aku ngupload videonya itu pas menuju akhir September kan, tapi konsepnya itu ya nggak wah banget gitu, nggak teratur gitu, nggak terkonsep yang sekarang kan, karena banyak banget program sekarang yang pengen aku buat gitu, yang belum aku dapet sih cocoknya aku kemana gitu kan, karena tahun depannya itu baru lebih fokus ke tik gitu, dan biar lebih enak aja gitu. Nah, jadi di situ aku ngupload video, dan di situ aku ngupload videonya itu tentang kita yang ngobrol apalah di situ, kalau nggak salah itu tuh videonya udah lama banget, dan aku udah hapus juga channelnya. Kalau masih ada video sama channelnya, jadinya pengennya mau aku taruh di sini atau di mana gitu, dan di sekitar sini gitu, tapi sayangnya nggak ada gitu, udah terhapus permanen aja gitu, karena memang aku agak kecewa, agak kesal banget sama kejadian yang dulu gitu di YouTube aku. Nah, habis itu aku di situ awal YouTube ngedit juga, aku
kenal edit video itu mulai dari situ. Maksudnya edit video langsung upload itu di situ. Yang tahu aku dulu itu ngedit video untuk tugas gitu, dan ya ngeditnya pun kita butuh orang gitu, maksudnya butuh orang yang punya aplikasi, yang memang punya skill ngedit, dan aku juga belajar waktu itu dari kawanku kan. Tapi semenjak aku pikir bahwa hasil editan diupload ke publik itu kayak mikirnya itu kayak iya nggak sih gitu, kayak kurang yakin gitu kan. Itu kan 2018, jadi aku coba upload satu video, itu tembusnya itu waktu itu 260 penonton. Itu baru video pertama itu 260 penonton. Akhirnya aku mikir kenapa nggak nyoba lanjut ya gitu, cuman nggak tahu konsepnya apa gitu, ngeditnya gimana gitu. Dan ada yang bilang teksnya bang terlalu kebanyakan, ada yang bilang konsepnya terlalu kelebayan gitu, konsepnya kurang suka, kurang cocok lah untuk seorang youtuber pemula gitu kan. Ya aku pun ya paham, namanya kan beginner kan, memulai YouTube itu kan harus memang ada cacian makian atau banyak lah di situ yang tanda kutip gitu. Nah setelah itu mulai dari situ aku mulai rajin ngupload ke video ya walaupun nggak setiap hari, minimal itu 2 kali seminggu dulu, 3 kali seminggu. Nah setelah itu upload video, nah di situ udah mulai ngerti sih konsep editing. Dulu masih editing ya, belum konsep apa gitu. Karena kalau konsep YouTube, aku dulunya nontonin YouTube yang terkenal, youtuber yang terkenal dulu kayak Mbak Ricis, kayak Bang Atta, entah siapalah gitu dulu, entah siapa pokoknya nontonin dulu lah siapa. Dan akhirnya baru mikir oh YouTube itu gini gitu, ngedit atau konsep buat tema, buat cerita gitu, dan gitulah gitu kan, memproduksinya seperti apa biar orang suka gitu. Nah ternyata bukan segampang itu, bukan hanya itu, tapi kita harus memiliki ide kreatif yang memang kreativitas yang kita miliki ini tuh orang paham maksudnya kemana gitu. Contohnya temanya yang kuliner, harus memang kita membuat kreativitas bagaimana caranya buat kuliner yang menarik perhatian orang gitu. Begitu juga dengan traveling, begitu juga dengan yang membahas tuntas tentang info-info yang lagi viral gitu. Jadi kita harus membuat sekreatif dan semenarik mungkin. Begitu juga di videonya nanti detail mungkin dan editannya bagus gitu, bukan hanya di idenya fresh menarik, tapi bagaimana cara konsepnya itu orang suka sama konsep yang kita buat itu sih. Nah selain itu, habis itu aku rajin ngupload sih lebih ke vlog kalau nggak salah. Dulu ada juga review bukan musik ya, nggak tahu entah review makanan atau apa dulu. Pokoknya ada satu review itu orang kayak mikirnya jangan review lah, banyak review katanya kan. Jadi ya mungkin reviewnya mungkin konsep beda kali ya nanti suatu saat. Jadi aku tunda. Nah ada waktu itu cover musik aku buat 2, yang pertama dari kawan aku, yang kedua dari aku. Ternyata orang nonton yang dari kawan aku itu hampir 3.500 lebih lah. Itu dulu covernya hits banget, jadi lagunya hits dulu itu pasti viral, dan akhirnya di cover sama kawan viral deh gitu, tembus 3.500 penonton. Nah pas aku yang cover kayak nggak cocok gitu. Nah setelah itu terus tahun 2019 upload video, ternyata banyak banget kawan yang melirik aku karena aku bisa ngedit video, konsep kan desain video itu bagus gitu, dan mereka pikir aku mampu. Akhirnya mereka minta tolong editkan video segini untuk tugas, yang akhirnya nah jadi waktu itulah kawan-kawan aku minta tolong ke aku gitu untuk ngedit video tugas mereka kan gitu dah. Tapi lucunya mereka kan nggak punya YouTube dan minta tolong diupload ke YouTube aku gitu kan. Jadinya aku kan mikir ini apaan sih gitu, masa tugas dia diupload ke YouTube kan gitu.
maksudnya YouTube iya di YouTube, cuman jangan ke channel aku juga, itu kan channel pribadi aku bilang. Jadi ya antara nggak enak sama apalah mau diajarin buat YouTube, dia nggak mau, banyak alasan lah gitu. Dan akhirnya aku pun ya udahlah buat aja lah gitu. Itu baru satu orang, ternyata banyak yang buat minta tolong. Nah akhirnya YouTube itu penuh dengan tugas orang, ya akhirnya mikirnya aku nggak bisa mikirin konten lagi gitu. Maksudnya konsep, ide, mulai dari konsep editing ataupun konsep ide menarik yang mau aku buat, terus cerita-cerita yang cukup tema yang mau aku angkat gitu, itu nggak, udah hilang semua, udah buyar gitu, karena gara-gara ya itu tadi, mereka yang minta tolong. Cuman sebenarnya kita nggak mau ini sih, nggak mau waktu itu nggak mau mendebat itu sampai puasa loh, sampai Mei 2019 itu masih terus. Dan aku sengaja buat vlog yang di Medan itu, kan ada dulu waktu vlog aku waktu yang STTD, kalian bisa nanti scroll YouTube aku ini, pasti ada videonya paling awal itu, di paling bawah itulah video pertama aku klarifikasi YouTube sosial media. Nah disitulah semua, nanti aku juga taruh linknya di sini kalau sempet. Nah jadi itulah awal video aku masuk YouTube yang baru ini, yang kalian tonton sekarang, yang subscribe sekarang. Makanya banyak yang bilang kok YouTube baru, kok subscribe-nya hilang gitu. Dulu kan memang subscribe-nya 1130 kalau nggak salah. Iya 1100, bukan 1300-an gitu. Jadi kok hilang, penontonnya kok hilang, videonya kok hilang, channelnya kemana gitu. Banyak yang nanyain kemarin kawan-kawan kan. Padahal mereka kan udah dukung banget, cocok nih buat gini gitu. Udah cocok lah jadi YouTuber, udah kepercayaan dia udah kuat gitu. Aku nggak bisa jawab sih. Tapi sebagian aku jawab, sebagian enggak gitu. Dan ada juga yang memang benar-benar nggak aku jawab. Ada benar-benar aku jawab ke dia biar dia paham gitu kan. Nah akhirnya aku memilih untuk buat YouTube baru Mei 2019 lagi sampai sekarang. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya udah ada 2 tahun lebih lah ya. Agustus 2018, Agustus 2019, Agustus 2020, 2 tahun lebih ya. Jadi kalau kita mulai itu Agustus 2018, channel yang kemarin gak usah kita permain dan hapus, pasti bisa. Tapi sayangnya aku mikir kayaknya nggak bakalan jalan deh kalau udah kayak gini gitu. Jadi aku mau hapus videonya pun nggak mungkin kan. Jadi udahlah hapus aja lah channelnya gitu, mendingan buat channel baru, lebih bagusan buat channel baru gitu. Ya ujung-ujungnya buat channel baru itu yang aku buat di Mei 2019, dan kalian bisa nonton video pertamanya yang aku jelasin tadi. Nah habis itu akhirnya aku buat channel baru hingga sekarang, dan tidak boleh diganggu sama siapapun kecuali aku yang konsep sendiri. Dan banyak banget, rame banget yang bilang ini YouTube baru ya, oh video baru gini gitu. Jadi orang pun kayak banyak yang belum tahu gitu, banyak yang belum kesebar kayak dulu kan, dan susah banget bangkitnya gitu, karena ya setahun mungkin masih belajar lah dulu gitu, wajar lah gitu kan. Dulu mungkin kebetulan ya hitsnya dulu, tapi sekarang itu enggak gitu ya, nggak apa-apa sih, karena dari sinilah awal yang dari kejadian kemarin gitu. Makanya aku terjun di YouTube itu nggak muluk-muluk memikirkan semua gitu, karena banyak banget yang harus dipikirin, mulai dari konsep editing, konsep alur yang harus kita sampein dulu gimana, terus idenya menarik nggak, freshnya menarik nggak, kontennya menarik nggak, terus bukan hanya mereview ini review itu, tapi kita bagaimana cara kita biar bisa menarik orang tetap menonton ataupun menunggu konten-konten kita yang akan datang, dan subscribe channel kita. Terus habis itu bagaimana cara kita mempromosikan. Nah itu aja sih, karena yang 5 ini aja dikuasai itu udah gampang. Terus algoritma dan gelombangnya Indonesia. Kalau gelombangnya Korea kan kayak kemarin K-pop, K-drama, K-beauty dan lain-lainnya. Kalau gelombangnya Indonesia ya di YouTube ini, karena di YouTube ini kayak banyak traveling, makanan, review apa segala macam gitu, reaction gitu.
Tapi aku nggak fokus ke sana. Walaupun aku kayak kebanyakan reaction itu memulai ya, istilahnya itu memulai. Dan siapa tahu nanti kalau kita udah dimasuk ke dunianya ginseng, negara ginseng, baru kita paham bagaimana sih mengkonsepkan, menjelaskan negara ginseng itu dengan konsep konten Korean Corner yang sering aku buat. Apalagi di bulan ini tuh tentang Korea, bukan tentang K-pop, tentang K-drama, tapi malah menjelaskan lebih detail, mengenalkan dunia Korea itu lebih dasarnya gitu, dasarnya yang bukan hanya musiknya, bukan hanya dramanya, tapi dasarnya ini itu budayanya gimana, orang-orangnya gimana, agamanya gitu. Tapi enggak semuanya, ya beberapa lah yang lagi-lagi orang pengen tahu gitu. Makanya untuk sekarang aku kontennya di bulan 12 itu bebas aja dulu, maksudnya udah ada konsepnya, tapi konsep yang di bulan 12. Nah, konsep di tahun 2021 itu bakalan lebih beda lagi karena bakalan 5 sampai 6 kali seminggu diupload gitu. Bukan setiap hari. Kalau setiap hari pasti drop lah ya kan. Makanya aku pengen upload itu 5 sampai 6 kali seminggu. Mungkin kalau kalian penasaran, lihat aja di bannerku, di situ ada jadwalnya dan apa aja mau diupload gitu. Nah, untuk jenis-jenis kontennya seperti biasa, vlog masih ada. Terus podcast kita hilangin, itu nggak ada lagi karena podcast kita ganti ke channel baru. Nanti kalian bakalan tahu sendiri konsepnya seperti apa dan nama channelnya apa. 1 Januari jangan lupa nanti subscribe channel kedua aku. Walaupun ini belum sukses, yang penting sama-sama sukses. Terus Korea masih tetap, vlog Korea masih tetap, terus traveling masih tetap, dan kayaknya itu aja dulu sih. Oh, dan informatif satu lagi. Kalau informatif vlog masih, karena informatif vlog itu penting banget dan aku tidak mementingkan, maksudnya beberapa kali informatif vlog itu kayak mungkin sekali seminggu atau mungkin 2 kali seminggu atau sekali 2 minggu mungkin gitu. Informatifnya nggak terlalu banyak, tapi mungkin yang udah pernah orang tonton atau yang udah pernah ini gitu. Nah, itu dia awal mula aku terjun di YouTube dan membuat YouTube baru, alasan lebih lengkapnya gitu. Karena dulu kan aku sempat jelasin tapi kadang kepotong-kepotong, dia kok cuma sampai situ, jelasin lebih dalam gitu kan. Nah, inilah lebih dalam. Nah, kalau ini itu tentang aku terjun di dunia, awal mula aku terjun di YouTube dan kenapa bisa ganti channel baru. Nah, di part 2 nanti aku bakalan menjelaskan tentang di balik layar aku terjun di dunia YouTube itu seperti apa gitu. Nah, pasti penasaran kan misteri dan rahasia-rahasianya kan. Makanya jangan lupa subscribe, dan nanti di part 2 biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Nah, karena ini juga tengah malam, untungnya aku tadi udah tidur siang walaupun nanti ini diupload sore. Nah, selamat sore buat kalian yang sedang nonton, dan sengaja aku buat konten jam tengah malam biar lebih enak, lebih situasinya lebih tenang gitu. Oke, sekian dulu dan kita bakal lanjut di part kedua di balik layar terjun di dunia YouTube.